Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan supaya semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup yang berkenan dengan Tuhan. Dan kita akan berusaha juga bagaimana supaya hidup kita mau terus belajar supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin, karena tidak semua yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, sama-sama kita baca ada satu ayat di depan Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripada aku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini kita bisa melihat ini mungkin bisa jadi ini para pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang lumpuh disuruh jalan bisa berdiri, orang sakit sekarat didoakan bisa sembuh. Bapak Ibu, kalau kita baca dari atas dikatakan bukankah kami bernubuat demi namamu? Bahkan dikatakan mengusir setan demi namamu. Nah Bapak Saudara, kalau level sudah mengusir setan, bernubuat, kira-kira ini luar biasa atau tidak? Ini luar biasa Bapak Saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Ketika mereka mengaku bagian dari Tuhan, tapi Tuhan jawab mereka, enyalah daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang melayani, orang terlihat melayani, orang terlihat menyembuhkan orang. Tapi sebenarnya dia bukan mencari kemuliaan Tuhan, tapi sedang mencari kemuliaan diri. Bapak Ibu Saudara, sekarang tidak sedikit ada contoh-contoh hamba Tuhan yang artis kalah artis, Bapak Ibu Saudara. Khotbah ada tarifnya, harus telepon manajernya dulu. Bisa enggak? Tarifnya berapa? Semua yang seharusnya dari awal ditujukan untuk perkenanan Tuhan, tapi berubah menjadi kemuliaan diri. Inilah yang terjadi di ayat ini Bapak Ibu Saudara. Semuanya hebat-hebat nih Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan udah ngusir setan demi nama Tuhan, banyak mujizat, ini kelasnya Benihin. Ini bukan kelas teri lagi Bapak Ibu Saudara. Nubuat ada, mujizat ada, ngusir setan ada. Ini bukan orang yang biasa-biasa saja, yang hanya datang ke gereja, datang duduk diam. Enggak. Ini orang-orang pelaku yang melakukan memanifestasikan kuasa Tuhan. Tetapi kenapa mereka ditolak Tuhan? Saya nggak mau jadi bagian dari seperti ini Bapak Saudara. Saya nggak mau hanya terlihat melayani. Saya nggak mau hanya terlihat melakukan apa yang dilakukan Tuhan, tapi di luar itu semuanya nol. Bapak Ibu Saudara, mari kita simak baik-baik kenapa bisa terjadi demikian. Karena ini. Hati-hati karena semua orang bisa dipakai Tuhan, tapi tidak semua orang berkenan kepada Tuhan. Semua pelayanan kita bisa dipakai Tuhan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tetapi belum tentu kita berkenan kepada Tuhan. Engkau bisa mendoakan orang sembuh bukan karena kamunya hebat, bukan karena kamunya luar biasa, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan juga menginginkan orang itu sembuh. Jadi jangan sampai kita menjadi jumawa apabila ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan saya Bapak Saudara, dan saya rindu juga Bapak Saudara,
punya pengertian yang benar bahwa kita semua tidak cukup dipakai Tuhan. Tapi kita harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya nggak mau hanya dipakai Tuhan. Tapi saya mau berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang dipakai pun belum tentu. Karena semua orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar. Bahkan untuk menegur Bileam, siapa yang dipakai Tuhan? Keledai. Apakah kita cukup jadi keledai? Gak cukup. Makanya Bapak Saudara, kalau dirimu dan diri saya, kita melayani di depan ini. Kita jangan jumawa, kita merasa hebat. Tetapi terus kita harus cari perkenanan Tuhan. Kita harus mencari perkenanan Tuhan Bapak Saudara. Nah, pertanyaannya saat ini Bapak Saudara, kalau orang yang sudah mengadakan mujizat mengusir setan bernubuat dikatakan tidak layak, tidak Tuhan kenal. Pertanyaan yang sama kepada kita yang hadir di tempat ini. Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Jangan sampai nanti kita udah di depan pintu sorga. Tuhan bilang, oh tempatmu bukan di sini, di sana. Yang pintu merah, bukan pintu putih. Terus kita debat sama Tuhan. Tuhan, kan saya udah melayani. Saya WL, saya singer, saya multimedia, saya sudah sapu gereja. Saya sudah ini, saya sudah itu. Terus Tuhan balik tanya, kamu lakukan itu supaya saya lihat apa dilihat manusia? Kamu ketika nyapu gereja, itu kamu lakukan dengan sukacita atau engkau mulai bersungut-sungut? Engkau mulai melakukan pelayananmu, engkau hanya sekedar ingin tampil, atau sebenarnya engkau lagi menyenangkan hatiku? Ini jadi peringatan keras buat kita semua bahwa di titik ini kita harus mengerti bahwa ketika kita sudah dipakai menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, katakan kiri kananmu, it's not enough. Artinya 3 kali makan dalam sehari. Oh bukan ya, artinya itu tidak cukup. Tetapi bagaimana kita belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Dalam firman Tuhan dikatakan begini, 1 Korintus 10:31, sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Aku menjawab engkau, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, berusaha supaya kita hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, maka dikatakan bahkan jika engkau makan, jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, tujuannya satu. Engkau harus memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan kalau makan simple Bapak Ibu Saudara. 1, mengucap syukur dulu. Jangan udah masuk 3 sendok baru ingat, oh belum doa ya. Karena memang makanannya enak, makanannya daging babi. Jangan sampai engkau makan tapi engkau menimbulkan syak bagi hati orang lain. Dan dalam hal apapun, Tuhan peringatkan kita, untuk apapun yang kita lakukan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian satu ayat lagi dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup yang berkenan itu adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau engkau sedang bekerja, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk bosmu. Karena kalau engkau melakukan untuk bosmu, engkau bisa berlaku curang. Tapi kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, engkau pasti melakukan yang terbaik karena engkau tahu kalau walaupun bosmu nggak ngawasin engkau saat engkau bekerja, tetapi Tuhan ada dan melihat.
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar bagaimana sih supaya hidup saya dan saudara berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita mau belajar berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Kita nggak mau Bapak Ibu Saudara, kita sudah capek-capek melayani, ternyata nggak sesuai standarnya Tuhan. Kita nggak mau kita udah capek-capek ini itu tapi sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini di luar konteks tapi semalam saya agak ketawa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ada Pak polisi lagi ngejar maling, kami lihat live di Kota Baru, di depan PCC. Baru kami lihat ada polisi ngejar maling. Bapak Ibu Saudara, kira-kira polisi ini berkenan gak kepada atasannya nanti? Begini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Dia ngejar maling, malingnya larinya lebih kencang. Udah jauh lari malingnya, polisinya masih. Kenapa? Polisinya buncit perutnya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa lari. Kira-kira kalau dia melapor ke atasannya, siap komandan. Maling kabur gak bisa saya kejar. Kira-kira dapat jempol gak dia dari atasannya? Enggak. Pasti disuruh olahraga itu. Jadi dalam hidup kita ini, untuk kita bisa hidup berkenan baik kepada atasan kita, ada banyak harga yang harus kita bayar. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup saya dan saudara berkenan kepada Allah. Kita mau belajar dari Henokh, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 5:24 dikatakan begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Henokh itu gak ngalamin kematian lagi. Dia langsung rapture ke atas. Sama seperti siapa? Elia. Inilah zaman Elia. Henokh dan Elia itu adalah orang-orang yang tidak lagi mengalami kematian karena mereka langsung berangkat Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka langsung bisa berangkat bersama Tuhan? Karena hidupnya berkenan. Begitu juga kalau hidup kita berkenan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita gak perlu ngalamin kematian daging. Kalau Tuhan misalnya datang sekarang, kita langsung terangkat. Kita langsung ngalami rapture. Kalau hidup kita berkenan. Henokh itu hidup bergaul dengan Allah sehingga dia diangkat. Dia tidak mengalami kematian. Artinya Henokh setiap hari hidup dekat dengan Allah, bergaul dan intim dengan Tuhan. Memang intim dengan Tuhan ini tidak serta-merta bisa kita lakukan Bapak Saudara. Tapi kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kalau kita belum bisa belajar firman Tuhan sendiri, minimal Bapak Ibu Saudara kalau ada ayat yang lewat di grup, ya minimal dibaca dulu. Jangan udah nggak baca Alkitab, tapi ayat Alkitab pun yang dibagikan di grup, lewat begitu saja. Jangan sampai kita nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, tetapi datang ibadah sekali seminggu pun susahnya minta ampun. Jangan sampai kita hanya datang mau ibadah kalau saat kita melayani Tuhan saja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau belajar hidup kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Kira-kira kalau kita datang ibadah hanya untuk melayani, berkenan gak kepada Tuhan? Gak usah jawab Bapak Ibu Saudara. Kita jawab masing-masing di hati kita. Kita berusaha mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Henokh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari dia membangun hidup dengan Tuhan.
Setiap waktu dia punya waktu yang intim dengan Tuhan. Dan konsisten melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari Henokh Bapak Saudara, kita mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tahu nggak? Ketika Maria dan Marta, mana yang dipilih Tuhan lebih berkenan? Maria atau Marta? Maria. Tapi kalau kita lihat secara mata jasmani, jujur ya, kalau kita lihat secara mata jasmani, kita sebagai manusia, kira-kira kita senang lihat Marta apa Maria? Marta dong, apalagi ada Martanya di sini. Wih, Marta luar biasa ya. Masak, nyapu, beresin ini, beresin itu. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang berkenan. Engkau menyibukkan dirimu dengan ini itu. Tetapi pada saat engkau punya waktu dengan Tuhan, engkau duduk di kaki Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Bukan nyanyianmu. Ingat ya, bukan nyanyianmu yang bikin Tuhan senang, tapi hatimu yang melekat kepada Tuhan, itu yang bikin Tuhan senang. Kalau Tuhan nyari nyanyian, hei, saya kasih tahu ya, malaikat jauh lebih keren dia nyanyi daripada kita. Kalau Tuhan cari nyanyian yang bagus, Tuhan akan cari malaikat-malaikat untuk memuji Tuhan. Tetapi Tuhan mencari hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah karena ada suara. Jadi hari ini saudara, kita belajar bahwa hubungan dengan Tuhan itu yang paling penting, itu yang paling perlu Tuhan mau lihat ada di hati kita masing-masing. Amin. Kita mau belajar seperti Henokh. Kedua, kita mau belajar seperti Nuh. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang satu apa? Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lagi-lagi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Akibat dia hidupnya bergaul dengan Allah, maka dia hidupnya benar dan tidak bercela. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih supaya kita hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana sih supaya hidup kita itu benar? Jawabannya singkat Bapak Ibu Saudara. Hidup intim dengan firman Tuhan setiap hari, lakukan firman Tuhan, maka hidupmu pasti benar. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Nuh hidup benar dan tidak bercela serta taat sehingga ia mendapat kasih karunia Allah dan dihindarkan dari malapetaka. Ketika manusia mau dimusnahkan dari muka bumi ini, Allah teringat terhadap satu keluarga namanya Nuh. Dan dia suruh Nuh untuk bikin bahtera. Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya bahwa orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan pasti akan dihindari dari malapetaka. Makanya orang-orang yang dikasihi Tuhan itu biarpun kecelakaan, tapi kok rasanya seperti dilindungi gak kenapa-napa. Karena saya cukup percaya, sangat percaya bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan pasti dilindunginya dari berbagai malapetaka. Amin. Nuh berani berbeda dengan orang lain dan memilih tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak, ketika Nuh berusaha membangun bahtera, dia diolok oleh orang-orang sekitarnya. Nuh dibilang apa? Orang gila. Nah bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang ada di sini suatu saat mungkin engkau akan dengar, gila nih orang tiap malam ke gereja ngapain sih? Gila nih orang bodoh. Ngapain ngasih uang ke gereja? Mendingan pakai sendiri. Ada saatnya mungkin suatu saat orang akan mengatai Anda gila karena Anda melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi Bapak Saudara, jangan
menganggap dirimu terintimidasi dan berbeda. Selagi engkau melakukan kebenaran, tetap lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan takut dianggap berbeda, jangan takut dianggap orang gila, jangan takut dianggap orang aneh. Pastikan dirimu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hidup bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian Bapak Saudara, dia taat pada perintah Tuhan sekalipun dianggap aneh oleh orang lain. Terkadang kita secara pribadi akan ada komunikasi Tuhan dengan kita. Dia suruh kita melakukan sesuatu. Sepertinya aneh. Tapi kalau Tuhan udah yang suruh, gak usah ngelawan, lakukan. Kita juga mau pindah dulu ke sini juga banyak bagi orang lain di sana aneh. Tapi kalau Tuhan udah menyertai, apa yang kita mulai, apa yang kita lakukan, kalau itu disuruh Tuhan pasti berhasil. Nuh juga begitu Bapak Saudara. Dia gak cari perkenanan manusia, tapi dia cari perkenanan Tuhan sekalipun dia dianggap gila oleh orang lain. Bapak Saudara, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab dan kita akan belajar lagi tentang Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara, taat pada perintah Tuhan dan melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Saya rindu kita adalah orang-orang yang taat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Daud berkenan di hati Allah dan melakukan segala kehendaknya sehingga Daud diurapi menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, ingat baik-baik. Kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, Dia sanggup mengangkat engkau dari tidak apa-apanya menjadi apa-apa. Sebentar Bapak Saudara. Otot jantungnya kayaknya agak kram. Ya. Beginilah orang sakit. Lanjut Bapak Ibu. Daud adalah orang yang berusaha dieliminasi ketika seorang nabi ingin memilih seorang menjadi raja. Dia disuruh jauh-jauh, dia di ladang lagi menjaga domba-dombanya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hati Tuhan, maka gak usah takut engkau disembunyikan. Tuhan akan menemukan engkau sendiri. Makanya kita jangan jangan capek-capek untuk cari promosi, cari ini, cari itu. Kita cari perkenanan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menemukan kita. Dan juga Bapak Saudara, orang yang berkenan di hati Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah melakukan salah. Tuhan mengatakan gini, Daud itu orang yang paling dekat dengan hati Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan berarti Daud tidak pernah salah. Tetapi Daud adalah orang yang mau bertobat ketika salah. Itulah orang berkenan. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah salah. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mampu bertobat dan terima ketika ditegur dan bersalah. Jadi Bapak Saudara, dari Daud kita belajar bahwa orang yang berkenan bukanlah orang yang sempurna. Seperti saya dan saudara bukan orang sempurna. Tetapi orang yang pernah melakukan kesalahan, namun sadar dan mau
bertobat. Tuhan berkenan kepada kita ketika kita sadar kita salah dan kita bukan membela diri seperti Yudas. Kita bukannya lari seperti Yudas, tapi kita mau bertobat. Amin. Kemudian Bapak Saudara, kita mau belajar dari Maria. Maria juga adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria adalah perempuan sederhana yang menjaga kekudusan sehingga Allah memberikan kepercayaan kepada Maria untuk mengandung Yesus. Dikatakan apa? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa hal yang besar akan dipercayakan untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maria adalah orang yang berkenan, orang yang sangat sederhana, orang yang melakukan segala apa yang Tuhan mau. Maria seorang yang berani mengambil tanggung jawab dari Allah, sekalipun membahayakan dirinya, namun tetap Allah menolongnya ketika dia percaya. Maria adalah sosok yang dipercaya Tuhan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Maria adalah yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Dan saya percaya adalah orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang bisa jaga mulutnya. Maria adalah orang yang bisa menjaga perkataannya. Sehingga bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan dia juga menjaga kekudusannya. Dia menjaga tindakannya. Dia menjaga perkataannya dan menjaga pergaulannya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita diperhadapkan pada satu situasi di mana kita lebih memilih untuk cari aman atau tetap ikut apa kata Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, kita akan belajar dari Stefanus juga. Stefanus juga orang yang berkenan kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul 7:55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di hadapan Allah. Stefanus adalah seorang yang berani memberitakan kebenaran sehingga ketika ia meninggal disambut oleh Allah. Ketika dia mau meninggal, dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa Bapak Saudara? Ketika engkau bisa berdiri di atas kebenaran, maka engkau adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Stefanus mati dirajam oleh batu, tapi dia tidak takut akan hal itu. Dia lebih mengutamakan kebenaran untuk dinyatakan untuk semua orang. Stefanus dilempari batu sampai meninggal karena tetap menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena Stefanus menjadi pribadi yang berpegang teguh pada kebenaran meskipun mengancam nyawanya. Dan kemudian Bapak Saudara, ada 5 tokoh yang kita pelajari hari ini, ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Dan pertanyaan yang sama kepada kita, apakah kita mau hidup kita berkenan kepada Allah? Minimal kita belajar dari 5 tokoh ini. Supaya hidup kita setiap hari, kita koreksi diri kita, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pertama kita belajar dari Henokh, Nuh, kemudian Daud, Maria, dan Stefanus. Ada 3 tokoh di Perjanjian Lama dan 2 tokoh di Perjanjian Baru. Mungkin ada banyak tokoh lagi dalam Alkitab, tapi hari ini saya berikan kepada kita 5 tokoh yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ingat baik-baik, bukan berarti kalau Bapak Ibu pernah melakukan dosa berarti Bapak Ibu tidak layak. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertobat, mau berubah, itu tandanya Anda berusaha berkenan kepada Tuhan. Amin.